Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Sekarang saya akan menuju Desa Wanar, Dusun Badu, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Jawa Timur. Kita akan menuju ke sebuah makam ya, yaitu cucu dari Pangeran Singosari, penguasa Girikedaton yang terakhir. Jadi beliau ini masih keturunan dari Kanjeng Sunan Giri. Nah, ini kita sudah sampai di Dusun Badu ya. Tadi kita melewati Desa Wanar. Jauh pokoknya pemirsa ya. Ini masuknya masih lumayan. Ini masih suasana Agustus. Kita akan langsung menuju makam Raden Panembahan Agung Singodipuro ya. Kok jauh ya? Giri ke sini kok jauh sekali. Dulu ceritanya ketika Girikedaton takluk ya, diserang oleh Amangkurat II, akhirnya Girikedaton hancur pada tahun 1680 karena memang Amangkurat dibantu oleh company, dan keturunan Sunan Giri itu semuanya harus dimusnahkan karena dendam Amangkurat II kepada Girikedaton yang pernah mengalahkan ayahnya atau Amangkurat I. Ini kita melewati pohon-pohon jadi pemirsa. Nah, akhirnya Raden Agung Singodipuro ini melarikan diri ya, dan bersembunyi di Gunung Liman, Nganjuk atau lereng Gunung Wilis. Nah, ini kita sudah dekat dengan makam beliaunya. Ini ada yang baru ya. Dulu waktu saya kesini masih belum ada musola dan MCK-nya, sekarang sudah ada. Tapi untuk pendoponya kelihatannya masih sama ya. Saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi beliau ini bersembunyi di Gunung Liman, Nganjuk dan lereng Gunung Wilis. Akhirnya beliau mencari pekerjaan ya, bekerja di daerah mana ini, Magetan ya, tepatnya di Adipati Magetan. Singkat cerita, putri dari Magetan ini jatuh hati pada beliau yang bernama Raden Ajeng Roro Kuning. Akhirnya beliau ini berhasil menumpas para perampok ya, para penjahat-penjahat yang ada di sekitar Coban Dudo ya. Akhirnya karena beliau berhasil menumpas kejahatan, akhirnya beliau dinikahkan dengan putri Adipati Magetan yang bernama Raden Ajeng Roro Kuning. Nah, ini kita mulai masuk ke makamnya pemirsa. Nah, setelah menikah beliau melihat suasana ya, ketika Amangkurat sudah mulai redup, beliau keluar dari persembunyiannya dan beliau mengembara mencari tempat yang sangat cocok, hingga akhirnya beliau sampai di hutan dan membabat hutan yang sekarang menjadi daerah Badu Wanar sini pemirsa. Nah, inilah makam beliaunya pemirsa. Di sini ada dua nisan, yaitu beliau dan putri Roro Kuning pemirsa. Terletak di pemakaman umum, tapi yang ini dikhususkan dibuatkan sungkup. Nah, ini ada tulisan yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah keturunan dari Girikedaton, keturunan dari Raden Paku atau Kanjeng Sunan Giri ya. Raden Anu Yakin, gak jelas ini, coba saya zoom. Sunan Giri, Sunan Dalem, Sunan Prapen, Panembahan Kawis Guwo, Sedo Margi, Sedang Rono, Singosari, Panembahan Parayuda, Panembahan Singodipuro. Mengapa dipanggil Singodipuro? Sebetulnya dulu waktu beliau berhasil menumpas para begal-begal di daerah Nganjuk, beliau ini memaafkan ya. Jadi beliau ini mempunyai sifat yang senang ngapuro ya. Jadi akhirnya dipanggil Adipati Pangapuro. Tapi ketika sampai di sini, lidah orang sini menyebutnya Singodipuro. Itu ceritanya pemirsa. Tapi walau alam ya. Ini batu nisannya tinggi, tapi kelihatannya ini batu nisannya sudah bukan asli lagi. Kalau tinggi kelihatannya dari kayu pemirsa. Coba nanti kita dekati ya, nanti kita lihat batu nisannya ini. Nah, seperti ini suasananya di stainless. Nah, pojok ini ada lagi keterangan pemirsa. Nah, ini lebih jelas ini tulisannya lo ya kan. Badu Wanar Pucuk Lamongan. Selamat datang di pesarian Raden Panembahan Agung Singodipuro ya.
Pucuk Lamongan ini dekat dengan Babat, mirsa. Ya masih lumayan sih. Di sini banyak air ya. Jadi saya senang kalau ziarah-ziarah ke makam itu. Pasti banyak air mineralnya. Banyak orang bersedekah ya. Untuk peziarah-peziarah yang jauh dari luar kota dan yang lain-lainnya. Itu di depan kelihatannya ada pagar. Nah, mungkin rencananya di samping ini mau diberi pagar ya. Ini makam-makam umum yang ada di Dusun Badu, Desa Wanar, daerah Kecamatan Pucuk ya, Lamongan. Itu loh ada pagar-pagar. Sangat bersih ya. Cuma memang di atas itu tidak ada pelafonnya ya. Jadi masih sedikit alami di sini, mirsa. Nah, seperti inilah makam beliaunya. Harum, banyak bunga-bunga ya, banyak persajian. Coba sih saya ingin mendekat, saya ingin melihat dari dekat dan ingin meraba nisan beliaunya. Nah, seperti ini mirsa, lewat di sini. Nah, kita masuk ya. Kita akan mencoba menelisik nisan beliaunya ini. Loh, ini bunga-bunganya ya. Loh. Dari kayu nih pemirsa. Dari kayu. Coba sih kita lihat mirsa. Karena dari kayu kita bisa melihat ya, ini tahu kayu tahun berapa ini ada di sini biasanya. Ya, bismillah, kulon nuwun. Kadang-kadang ini ada yang ikatnya terlalu ketat ya, akhirnya nggak bisa dibuka. Kita nggak aneh-aneh tujuannya ya. Nah, tujuan kita lah, kita raba ya. Tujuan kita hanya ingin tahu saja. Loh, berlapis-lapis pemirsa. Oke. Nah, setelah saya lihat tadi ya, ukirannya ukiran kayu ya. Tapi memang berlapis-lapis mirsa. Nah, seperti inilah makam beliaunya ya. Nah, itu silsilahnya. Baiklah para pemirsa, saya akan sedikit menceritakan tentang beliaunya, Pangeran Agung Singosari. Beliau ini masih keturunan Mbah Singosari, penguasa Giri terakhir. Nah, ternyata ketika Singosari sudah runtuh, ini Amangkurat ini nggak puas. Jadi Amangkurat ini menghabiskan seluruh keturunan dari Giri Kedaton. Akhirnya beliau Mbah Singosari ini lari ya, bersama keluarganya lari bersembunyi hingga menghindari kejaran dari Amangkurat. Hingga suatu ketika keadaan sudah mulai aman, normal, dan kekuasaan Mataram juga sudah mulai runtuh. Akhirnya beliau berani keluar dari tempat sini. Itu yang saya baca, pemirsa.